ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين alhamdulillah alamin amin masya Allah. Sebelum kita nanti masuk ke materinya Ustadz, boleh saya sapa-sapa dulu sebelumnya. Nah, di sini ada Bunda Erlis di Yogyakarta. Assalamualaikum Bunda. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Yunia dan si ganteng Sabian. Assalamualaikum. Hai Sabian, how are you today? Ada Bapak Eka Suparmika, ada Bunda Sri Kurnia, nih ada pasangan surga nih, Bunda Debbie dan Ayah Indra Iswara dari Warakas, negeri Warakas, jauh non jauh di sana. Ada Bunda Dwi Mayanti, admin ajaib kita di Bandung. Assalamualaikum. Bunda Tanti, Twins Cookies dan Pak Fas. Pak Fas tadi saya ngeliat kayaknya di beda tempat. Ada Bunda Neti Carmila, admin ajaib dan sebagai agen nobar hari ini Bapak Ayah Bunda semuanya ya. Kita sukseskan nobar di dua tempat hari ini. Selamat ya Bun, semoga Bunda diberikan kemudahan kelancaran. Yanda Firman, ini bosnya fundraising. Assalamualaikum. Pak Fasa, Assalamualaikum. Ini masih gowes atau gimana nih Pak Fasa? Kemudian ada Pak Junot, Assalamualaikum. Bunda Anissa Lestari, Bunda Yulia Anggraini, kemudian ada Bunda Hera Bandung, Bunda Siti Masitoh, Bunda Anik Teben mah Tuban mungkin ya. Oke, kemudian ada Bunda Komom, Bunda Irma, ada Bunda Tintin, kemudian ada Pariki, Bunda Sri Kurnia, Bunda Lasminingsih, ada Bunda Dwi Windarti nih bosnya SDKR dan bosnya Nobar hari ini. Assalamualaikum. Bunda Ruhayati dari Pangandaran. Assalamualaikum Bunda. Bunda Tia Ambar. Bunda Tia Nurhayati. Kemudian Bunda Winnie di Cimahi. Ini bosnya SPBU. Kemudian Ayah Andri Rimbawan. Ini pasangan surganya Bunda Neti. Ini ada Samsung SMA 217F. Siapa nih? Assalamualaikum. Bunda Mimin Hoiriah. Kemudian Bunda Dewi Yulianti SD 07, Bunda Syifa Fauzia Guru Ajaib SD Khairozikin, ada Bunda Nasrita 12, Bunda 4 Fatimah. Assalamualaikum. Bunda Samsiah sahabat TS. Nah, ini ada pasangan surga, Bunda Devi dan Pak Asep Rukmansyah ini sebagai tim newcomernya YKR Bandung. Assalamualaikum. Masya Allah, sudah ada 39 orang nih yang hadir. Semoga saya doakan yang hadir maupun yang belum hadir segera hadir ya. Semoga Allah berikan kemudahan dan Allah ridho sama kita. Kenapa saya bilang selalu ridho? Gini loh, Ayah Bunda, ketika Allah ridho sama kita, maka apapun yang kita minta itu akan dikasih, dan yang tidak kita minta pun itu dikasih. Mau apa mau banget? Mau nggak? Mau ya? Mau banget. Oh iya, mau banget. Tapi ada syarat ketentuan berlaku. Tahu nggak syarat ketentuan berlakunya apa? Oke, oh Bunda Lili, Masya Allah, Assalamualaikum Bunda Lili. Oh ya Allah, Bunda Lili ini adalah beliau selalu aktif online maupun online selalu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jadi saya lanjut ya pertanyaan saya tadi. Kalau kita pengen dapat ridhonya Allah, syarat ketentuannya berlaku. Sebentar. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Siap. Ini lagi sapa salam. Nanti insya Allah Ustadz masuk dulu ya. Nanti saya edifikasi. Siap Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustadznya sudah hadir. Tapi boleh saya lanjutin lagi tadi. Kalau pengen dapat ridhonya Allah, syarat ketentuannya berlaku. Apa itu? Kita harus ridho. Ridhonya sama siapa? Sama ketentuannya Allah. Kenapa? Karena kalau kata guru kami, ketika ridho sama apa yang ditentukan Allah, maka
kita ikhlas menerimanya, disyukuri. Artinya alhamdulillah dapat apa ya? Alhamdulillah dapat POC, alhamdulillah dapat kemudahan, alhamdulillah. Ketika kita alhamdulillah bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Kata guru kita, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Jadi surat ini selalu saya ulang-ulang. Kenapa? Karena buat saya ini saya selalu belajar dari semua ketika kita sebenarnya saya udah tahu ketika kita bersyukur maka kita akan ditambahin nikmatnya. Tapi bersyukur yang kayak mana sih gitu. Jadi ketika kita bersyukur itu maksudnya ternyata selama ini kita tuh menerima dengan ridho, lapang dada ayah bunda. Ketika kita mendapatkan ujian maka kita ya udah, dan gini aja deh, kita prakteknya GR aja. Oh asik, kita mau dapat apa nih dari Allah. Kalau di SDKR bilangnya harap senang ada ujian, cuman nggak mudah ya. Itu perlu jam terbang dan perlu keikhlasan, itu nggak mudah banget. Tapi rewardnya, hadiahnya adalah ketika kita ikhlas dengan diri kita, ketika ikhlas dengan yang sudah ditentukan sama Allah, itu maka apapun yang kita minta, apapun yang kita tidak minta akan dikasih sama Allah, karena Allah sudah ridho gitu. Nah jadi mudah-mudahan Allah selalu berikan kita kebahagiaan, kemuliaan. Baik. Oke, insya Allah Ustadz kita akan hadir hari ini. Nah, saya boleh ya edifikasi, informasikan untuk Ustadz kita yang hadir hari ini. Apakah semua sudah siap nih? Sudah siap belum? Sudah. Siap. Coba kasih ininya, kasih responnya di chat maupun dibuka mic-nya. Apakah semua sudah siap? Kalau saya tanya, apakah sudah siap? Jawabannya lebih siap, gitu ya. Apakah ayah bunda sudah siap untuk menerima keajaiban dan sharing dari Ustadz Indra Firmansyah? Lebih siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap, baik kalau gitu. Nah, jadi hari ini insya Allah kita akan dibersamai oleh gurunda kita Ustadz Indra Firmansyah. Beliau lahir di di Jakarta, kemudian beliau mempunyai 1 istri dan 2 putri. Beliau tinggal di Ciledug. Pernah menjalani pendidikan di Pondok Pesantren MTS Mualimin Muhammadiyah Luwiliang Bogor. Kemudian beliau lulusan D3 Akademi Penyuluhan Pertanian Bogor, program beasiswa. Beliau juga lulusan dari S1 IPB dari manajemen agribisnis. Kemudian berkarir di bidang perdagangan berjangka dengan jabatan terakhir sebagai marketing director selama 18 tahun. Jadi beliau resign itu tahun 2017. Kemudian lanjut mendapatkan ridhonya Allah mulai sebagai penghafal Quran dari tahun 2017 sampai 2019. Beliau lanjut kemudian pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Quran di PTIQ Jakarta dan sampai selesai. Dan kegiatan beliau sekarang adalah jabatannya sebagai Ketua Harian Rumah Quran Aksyana, kemudian Dewan Pengawas Syariah Masjid Asa Indonesia, kemudian Dewan Pengawas di YKR Bandung, Yayasan Khairul Razikin Bandung, dan sebagai founder dan speaker program Quranic Life Skill, dan masih aktif dalam campaign anti riba pinjol maupun judol. Nah, jadi ayah bunda kalau mau konsultasi boleh, selain dengan Coach Helmi komunitas anti riba ini, dengan Ustadz Indra Firmansyah juga beliau sebagai penggiat anti riba pinjol maupun judol. Nah, jadi insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Indra Firmansyah sebentar lagi. Tapi kayaknya udah siap, udah masuk belum beliau ya? Belum kali ya. Oke, kita lihat dulu siapa mungkin yang belum saya sapa tadi. Oh, Misti, assalamualaikum. Bunda Mustika, Bunda Yuli, SDKR. Oh, saya lanjut nih ya. Bunda Syamsiah. Kemudian siapa lagi nih? Oke, Bunda Mamak Hamzah. Nih, Bunda atau ayah nih? Mamak Hamzah. Assalamualaikum. Bunda Rizka. Kemudian
Siapa lagi nih? Wah, Bunda Erlis nih lagi sibuk di dapur ya, Bun ya? Masya Allah, keren. Sambil beraktivitas ya, Bunda. Alhamdulillah, semoga dimudahkan dilancarkan. Bunda Siti Masito, Bunda Hera, siapa lagi yang belum saya sapa? Oke, Mbak Ustadz belum masuk. Nah, baik. Saya lanjutkan ya Bunda semuanya. Nah, di program kajian kataku ini adalah kajian tematik. Kajian tematik tentang apa? Tentang Quran. Nah, jadi mungkin yang sudah Ayah Bunda sudah diinformasikan bahwa sudah ada silabusnya nih. Nah, silabus itu adalah kayak kurikulum lah. Kurikulum ini ada 7. 7 mana ya? 7 gini ya? Oke, 7 tuh gini. Oke. 7, ada 7 silabus. 1, mengenai apa aja tuh ya, Ndak? 1, mengenal Al-Quran. Nah, nanti akan dibahas nih selama berapa pertemuan? 4 pertemuan kalau nggak salah. Itu tiap bulan. Jadi 1 bulan itu, jadi mulai Februari ini insya Allah Ustadz Indra akan membersamai. 1, tentang mengenal Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah bentuk akhlak tuh kayak mana gitu. Kemudian yang ketiga, berpikir sesuai dengan Quran. Yang keempat, berbicara. Jadi setelah dibentuk ini dulu. Jadi ketika kita mengenal sesuatu kayak ilmu MR ya. Jadi mindsetnya dulu dibentuk. Yang satu pertama adalah mengenal Quran. Jadi Quran secara keseluruhan, mungkin kulitnya aja nih. Kulitnya kayak mana ininya bentuknya gitu. Mengenal Quran. Kemudian Quran tuh sebagai bentuk akhlak. Nah, jadi agak mendalam lagi nih. Dia menjadi akhlak. Kemudian berpikir sesuai dengan Al-Quran itu seperti apa. Kemudian setelah berpikir sebagai bentuk berbicara. Nah, berbicara itu adalah kristalisasi dari cara kita berpikir. Nah, setelah berpikir, berbicara, kemudian bertindak, actionnya seperti apa. Nah, kemudian, karena gini, ketika kita sudah positif semuanya, berpikir positif, kemudian positive thinking, positive feeling, positive motivation, itu akan dibentuk, maka keajaiban akan di sana. Cuman, keajaiban jangan sekali, makanya harus dipraktekkan dan diistiqomahkan, kan gitu ya. Nah, setelah kita menjadi tindakan, maka tindakan itu menjadi kebiasaan, menjadi habit, maka itu akan menjadi nasib. Nah, nasibnya seperti apa? Pengennya seperti Al-Quran kan. Nah, jadi setelah kita diajari berpikir sesuai Quran, berbicara sesuai Quran, bertindak sesuai dengan Quran, belajar dari hikmah kisah para Rasul. Nah, gitu ya. Itu adalah yang keenam. Dan yang ketujuh adalah hikmah doa para nabi dan rasul. Nah, jadi setelah kita berpikir, kemudian berbicara, bertindak secara Quran, nanti kita bisa belajar hikmah kisah para rasul. Kan untuk apa sih Al-Quran diceritakan untuk apa ke Quran diceritakan? Betul. Ini siapa nih Bunda siapa? Bunda Rohayati ya. Satu siapa yang bilang? Yes, betul. Dipraktekkan dan satu lagi Bunda, diistiqomahkan. Nah, insya Allah ini dengan kajian. Dipraktekkan, diistiqomahkan. Siap. Keren, Masya Allah. Dahsyat. Yes, dipraktekkan dan diistiqomahkan. Nah, setelah itu dengan belajar kajian tematik Quran ini, nanti insya Allah Ustadz Indra pun akan membersamai kita belajar dari hikmah kisah para rasul. Nah, nanti pasti akan dikupas nih lebih banyak lagi sama Ustadz. Belajar apa nih? Contoh, misalnya ayah bunda pernah kan baca surat atau pernah waktu SH maupun TH ataupun inilah di kajian-kajian Ustadz yang lain tentang kisah Nabi Musa yang sudah kepepet di depan Laut Merah, belakangnya apa? Musuh. Musuh itu siapa? Tentara siapa? Firaun. Tentara Firaun ya. Nah, di sana gimana kalau bunda sama ayah kalau misalnya dengan kondisi kayak gini? Wah, nggak bisa nih, kita tenggelam nih, kita mati nih, kita kalah nih, gitu kan? Nah, ketika kita belajar dari hikmah kisah para rasul, salah satunya adalah ketika kita sudah kepepet, maka pertolongan itu akan datang pada waktunya dan dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa juga Bunda yang nyangka kalau laut itu bisa terbelah jadi 12? Emang ada teorinya.
Kalau misalnya kita udah kepepet langsung coba sekarang kalau misalnya di depan laut ya, misalnya depan Pangandaran kali ya. Ketika kita ketukin kayu, bisa nggak? Oke. Nggak bisa. Nah, tapi syarat ketentuan tadi kan berlaku ya. Eh, oh, maaf Pak, nama saya Komom tapi Kokom. Mungkin waktu oke, siap siap. Siap. Siap Bunda. Eh, iya, siap Bunda Kokom. Insya Allah. Ya, ya, jadi siapa sih yang nyangka kalau misalnya adakan kerja? Nah, jadi gini, ketika kita belajar, terutama salah satunya adalah ilmu magnet rezeki itu adalah ilmu tentang pola ya. Semua ada polanya dan nggak cuma magnet rezeki aja, mungkin yang lainnya. Jadi semua ada polanya. Nah, ini belajar Al-Quran juga sama, ada polanya. Belajar dari hikmah para kisah-kisah Nabi dan Rasul. Contohnya itu, misalnya ketika kita udah kepepet, apa yang dilakukan, nah nanti Ustadz akan bahas nih. Ustadz akan ngebahas gimana sih caranya tentang apa untuk keluar dari persoalan yang sangat kepepet itu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah hikmah doa para nabi dan rasul. Nih, silabus yang ketujuh Ustadz Indra akan kasih tahu nih bahwa selain kita tahu hikmahnya, nanti akan dikasih resepnya. Jadi resep yang apa ya, yang hikmah doa para nabi dan rasul itu apa sih yang bikin success recipe kalau kata chef mah? Apa ya, resep sukses dari para orang sukses gitu. Terutama kan kita ininya rujukannya nabi dan rasul ya. Yang mudah-mudahan kita menjadi seperti nabi dan rasul itu. Jadi nanti insya Allah ini lengkap apa namanya silabus yang diberikan Ustadz Indra Firmansyah ini lengkap dan apa kita akan belajar lebih banyak lagi. Sepertinya Ustadz Indra sudah hadir ya di tengah-tengah kita, tapi nggak apa-apa, boleh ya saya ulang lagi untuk edifikasinya beliau. Sebentar. Oke, beliau Ustadz Indra Firmansyah beliau tinggal di Ciledug, kemudian pernah menjalani pendidikan di Pondok Pesantren MTS Mualimin Muhammadiyah Luwiliang Bogor. Kemudian beliau bersekolah pernah melanjutkan pendidikan D3-nya mendapat program beasiswa dari Akademi Penyuluhan Pertanian Bogor, kemudian lanjut S1 di IPB Manajemen Agribisnis. Karir beliau di profesional di bidang perdagangan berjangka selama 18 tahun. Jabatan terakhir sebagai marketing director yang sudah resign tahun 2017 Oktober. Kemudian mulai menjalani sebagai penghafal Al-Quran, kebayang 2 tahun dari 2017 sampai 2019, Masya Allah, Allah ridho sama Ustadz Indra. Kemudian lanjut pendidikan di PT IKI, di Perguruan Tinggi Ilmu Quran Jakarta. Jabatan beliau sekarang adalah sebagai Ketua Harian Rumah Quran Aksyana, Dewan Pengurus Syariah Masjid Asa Indonesia, kemudian Dewan Pengawas Yayasan Khairul Sikin Bandung, dan founder dan speaker program Quranic Life Skill, dan masih aktif dalam campaign tentang anti riba, pinjol maupun judol. Kita sambut gurunda kita Ustadz Indra Firmansyah yang insya Allah akan segera membersamai kita. Semoga kita diberikan pemahaman, dinding pemahamannya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ridho dan kita mendapatkan pencerahan dari Ustadz Indra Firmansyah selama 1,5 jam atau 2 jam insya Allah ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Ustadz Indra, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakallah khairan Pak Indra. Indra MC-nya Indra juga. Masya Allah. Siap Ustadz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd.
Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita mulai halaqah kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Indra Wibisono, dan ada yang sudah off cam ini, yang sudah on cam ada Bu Dwi Ismayanti, ada Bu Erlis di Yogyakarta, Bu Lilih Muflihah, ada Pak Indra Iswara, Bu Tanti Twins Cookies, Masya Allah, Bu Neti, Bu Mimin Huriah Pangandaran, Pak Asep Rukmansyah, ada Bu Yunia. Mana Pak Firmannya Bu? Kok sendirian aja Ibu? Ada ya Bu ya. Saya lihat Pak Firman di halaman kedua ada. Saya lagi ngintip-ngintip di sini ada Indra Wibisono, Firmansyah, ada Iswara. Saya lagi cari Indra keempat. Ternyata nggak ada Indra keempat. Adanya Ibu Empat Fatimah. Ada Ibu Empat Fatimah. Jadi yang keempatnya Ibu Empat Fatimah. Alhamdulillah. Itulah jokes bapak-bapak ya. Nggak lucu padahal ya. Baik ya Bunda. Terima kasih banyak sudah mau hadir. Waalaikumsalam Bu Empat Fatimah. Masya Allah. Terima kasih banyak sudah hadir di kajian pertama Kataku ya. Kajian tematik Quran. Saya kemarin bilang mau ngomong sama Abah, minta dibikinin background buat kayak itu tuh kayak Pak Indra Wibisono kan keren ya. Saya nggak punya soalnya, nggak dikasih. Kirimin dong gitu ya. Biar keren juga. Masa yang keren cuma Pak Indra doang kan. Pak Siap Indra Ustadz. iya. Pak Indra Wibisono keren ada backgroundnya. Pak Indra Iswara keren ditemenin istrinya. Lah saya gimana gitu ya. Baik, Ayah Bunda, kita hari ini akan membahas tentang Quran dan kesuksesan. Saya akan berikhtiar ya, akan berikhtiar membuktikan bahwa hanya mentaati, hanya mengikuti ilmu-ilmu yang ada di Quran, dijamin ayah bunda semua bisa sukses dunia akhirat. Saya hari ini hanya ingin menyampaikan itu ya, membuktikan bahwa hanya ikut Quran Bapak Ibu semua bisa sukses dunia akhirat. Ya, supaya apa? Karena ini kajian pertama, saya ingin membangkitkan semangat 45 orang yang ada di sini hari ini, ingin membangkitkan semangat supaya jadi merasa butuh sama Quran gitu loh. Kenapa? Karena Quran itu bisa bikin kita sukses dunia akhirat. Itu ya, itu message yang ingin saya deliver, message yang ingin saya sampaikan pagi ini. Mungkin sampai jam setengah 10, izin dulu Pak Indra Wibisono, hari ini saya sampai jam setengah 10, karena saya harus ke Bekasi. Qadarullah ada acara saudagar belajar, dan saya termasuk salah satu pembicara di sana. Saya sih bicaranya habis zuhur jam 1. Tapi perjalanannya dari sini ke Bekasi, saya harus jalan lebih awal. Dan qadarullah saya belum nyuci. Jadi saya mau nyuci dulu habis kajian. Gitu ya. Jadi ayah bunda, kita mulai dengan pembuktian ya. Di 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 surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Boleh yang mau baca artinya silakan bantu baca. Ya, harus kalau sama saya dengan izin Allah, kalau kajian sama saya harus mau baca Quran. Minimal artinya. Jadi persiapkan mushafnya, persiapkan Qurannya, mau di handphone boleh, mau di eh, mau di mushaf boleh gitu. Silakan. Siapa yang mau baca boleh raise hand. Nanti saya Al-Baqarah ayat berapa Ustadz? ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3 ya. Izin Pak Ustadz. Silakan silakan Pak Firman. Ya, untuk ayat 2-nya artinya yang di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, tidaklah terpecah belah orang-orang ahlu kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti nyata. Al-Baqarah kan? Ya. Betul, Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Oh, sebentar, Bukan sebentar. 123. Ya, ya, lihat. Di surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3 Allah bilang, Kitab maaf, di surat Al-Baqarah ayat 2 dulu ya, maaf. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa.
Jadi yang harus dipahami Quran ini adalah informasi yang isinya pasti. Tidak ada keraguan. Kalau tidak ada keraguan kan pasti ya Pak. Ya, sementara kalau manusia yang pasti itu apa Pak kira-kira? Yang pasti mati ya. Ya, kalau manusia kan nggak ada yang pasti ya kecuali mati kan. Jadi eh, kalau kita hidup dengan apa menjalani ilmu-ilmu Quran pasti kata Allah. Pasti. Pasti sukses, pasti mulia. Nih. Jadi ini harus diterima dulu nih sebagai bukti kita beriman kepada Quran kan? Kan rukun iman ya, iman pada Allah, iman kepada malaikat dan yang ketiga iman kepada kitab kan? Bukti iman kepada kitab salah satunya adalah percaya bahwa isi Quran adalah pasti, pasti benar dan tidak ragu-ragu. Jadi kalau baca Quran itu nggak boleh apa iya gitu. Saya buka, tolong sekali lagi, buka surat Al-Baqarah ayat 261. Boleh yang mau baca siapa? Tadi Pak Firman udah baca ya. Sekarang berikutnya 261, Pak. Ada lagi yang mau baca? Bu Dwi Ismayanti mau baca, Bu? Artinya saja silakan. Boleh di-unmute dulu, Bu. Silakan Bunda Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Siapa yang Allah baca nih? Ini seperti Siapa yang baca, Bu Hayati apa Bu Dwi ini? Satu-satu ya. Tadi yang ditunjuk siapa, maaf? Bunda Bu Dwi dulu ya. Ismayanti. Iya. Bunda Dwi dulu. Nanti Bu Hayati habis ini ya, Bu. Ya, baik Pak Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Oke. Terima kasih Bu Dwi. Lihat, Ayah Bunda, ayat ini menyatakan bahwa barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menghasilkan 7 tangkai, tiap tangkai ada 100 biji. Berarti satu dibalas berapa, Bu? Dibalas berapa? Satu dibalas 7 kali 100. 700 ya? 700. Satu dibalas 700. Bu, kita harus yakin ini pasti benar. Bu. Kalau Ibu bersedekah, berinfak satu, pasti dibalas 700. Itu udah jaminan itu. Makanya yang tadi surat Al-Baqarah ayat 2. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi kenyataannya sekarang, mohon maaf nih. Pada saat kita berinfak, kita yakin nggak dibalas 700 kali? Yakin nggak dibalas 700 kali? Saat kita berinfak, bersedekah. Ayo. Yakin nggak? Yakin. Apa sih ciri-ciri yakin? yakin. Ciri-ciri yakin apa, Bu? Ciri-ciri yakin pasti dibalas apa, Bu? Ikhlas memberikannya. Nah, ciri-cirinya ikhlas gimana, Bu? Tidak mengungkit-ungkit Nah, kembali. itu dia, itu bener banget tuh. Tidak ada yang nanya, ya Allah kok belum dibalas? Kok ya Allah kapan rezeki saya dilapangkan? Ya Allah kapan penyakit saya sembuh? Ya kan? Sama kayak karyawan ya. Coba Pak Indra, kalau karyawan kerja sudah dijanjikan gajian tanggal 29, dia nanya-nanya nggak gajinya? Nggak pernah kan? Pak Indra dulu pernah kerja di hotel, dijanjikan dijanjikan gaji, betul ya Pak ya? Jabatannya tinggi di hotel, terus dijanjikan gaji. Setiap tanggal 27 digaji. Tanggal 15 nanya nggak? Bos, saya digaji nggak bos sebulan ini? Nanya nggak Bu Pak?
Enggak. Nggak pernah. Kerja aja seserius mungkin ya. Begitu tanggal 27 yakin dibayar. Tapi hari ini manusia kalau berinfak kan sering sering nanya ya. Sering nanya gitu kan. Ya Allah, saya udah infak, saya sudah sholat, saya sudah sedekah, saya sudah zakat, kok penyakit saya belum sembuh, kok utang saya belum lunas. Ya benar lah. Kok belum punya rumah, kok belum punya mobil. Nah, jadi ayah bunda ini bukti Quran itu pasti. Kalau kalau yakin sama Quran, silakan bersedekah. Salah satunya tuh silakan bersedekah tanpa harus nanya-nanya, tanpa harus mempertanyakan kapan digantinya. Sementara hari ini hampir semua orang selalu pertanyaannya begitu. Kalau datang ke saya selalu nanya, Ustadz kapan diganti? Quran itu pasti, pasti sudah. Yang kena pinjol hari ini, yang kena pinjol hari ini selalu nanya ya Ustadz kapan utang saya lunas? Pak, jangan fokus sama masalahnya. Masalah Bapak, utang itu pasti dilunaskan sama Allah. Karena Allah sudah bilang pasti, ya. Nah, ayah bunda, saya mau tanya dulu di sini nih. Mayoritas yang ada di sini 48 orang, sekolah apa enggak? Sekolah ya. Ada yang kuliah? Ada. Ada yang bahkan S2 mungkin? Ada yang S2? Ada yang S3 di sini? Berarti kalau di sini sekolah semua, bahkan mungkin ada yang S3, berarti orang pinter-pinter ya, betul nggak? Pinter-pinter di bidangnya, begitu ya, Pak. Ada yang bidang akuntansi, ada yang bidang marketing, ada yang bidang multimedia. Artinya orang terpelajar, betul nggak? Sekarang saya tanya nih, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang terpelajar apa bukan kira-kira? Nabi Muhammad pernah sekolah nggak? Enggak pernah. Nggak pernah. Kita kita buka dalilnya ya. Kita baca surat 29 ayat 48. Silakan. Ibu siapa tadi? Yang dari Yogyakarta? Boleh baca Bu, silakan. Bu Erlis ya Yogyakarta. Tadi siapa yang mau yang baca tadi? Lupa saya. Ruhayati Pangandaran. Bu Ruhayati di Pangandaran silakan. Kalau mau baca surat 29 ayat 48. Lagi, Pak. Atau Bu Erlis aja yang udah open cam, open mic Ya, silakan. artinya ya Ustadz, Artinya aja Bu silakan. ya. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Ya. Lihat. Allah mau menjelaskan di sini, Nabi Muhammad belum pernah baca kitab sebelumnya. Berarti pernah baca buku apa belum kira-kira? Belum, Belum pernah. Berarti pernah sekolah nggak, Pak? Nggak pernah enggak. sekolah. Tuh. Bahkan nggak pernah nulis buku, nggak pernah nulis kitab, nggak pernah baca, nggak pernah nulis. Artinya, Nabi Muhammad SAW kalau di ayat lain disebutnya ummi. Ummi artinya apa? Tidak bisa baca tulis malah disebutnya ya. Coba. Tapi hanya ngikut Quran, Nabi Muhammad SAW sukses nggak? Sukses. Sukses. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang tidak pernah baca buku, nggak pernah sekolah, Allah bisa bikin jadi sukses dunia akhirat, jadi pemimpin dunia 2/3 dunia bahkan sempat, dan hari ini jadi orang yang followernya paling banyak, ya nggak pernah sekolah loh, hanya ngikutin Quran. Lah kita yang sekolah, Hmm. kita yang belajar, kita yang bahkan mungkin kuliah sampai S3, seharusnya punya peluang sukses lebih besar nggak kira-kira? Iya kan? Cuma masalahnya kita mau ngikut Quran apa mau ngikutin ilmu akal yang sudah kita terima hari ini dari sekolahan. Kalau saja kita punya ilmu plus kita belajar Quran dan kita praktekkan dalam kehidupan, kita punya peluang lebih besar untuk sukses loh Pak. Benar nggak? Karena kita sekolah kan, kita terpelajar kan. Yang tidak pernah baca kitab saja bisa sukses loh. Yang tidak pernah, yang bahkan disebutnya ummi. Umi itu artinya tidak bisa baca tulis saja bisa sukses dunia akhirat. Harusnya kita bisa sukses nggak kalau ngikutin Quran?
Bisa, harus. Harusnya bisa. Cuma masalahnya hari ini kita mau ikutin Quran apa enggak? Iya. Ya, banyak dari kita justru nggak mau ikutin Quran ya. Coba baca surat 7 ayat 157. Silakan, yang mau baca berikutnya siapa? Surat 7 ayat 157. Boleh? Pak Firman mau baca lagi? Boleh Pak Firman? Boleh, surat berapa Pak Ustadz? Surat 7 ayat 157. Surat 7 ayat 157. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya dalam kurung Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke. Terima kasih Pak Firman. Lihat. Terima kasih, Di sini Pak. disebut tuh, Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis. Nabi yang tidak bisa baca tulis saja, begitu ngikutin Quran, sukses Pak, dunia akhirat, jadi pemimpin terkenal hari ini. Ya, nggak pernah punya Instagram, tapi dia followernya miliaran, bener nggak? Ya, Cristiano Ronaldo itu followernya baru puluhan juta saja, ya, ratus juta saja paling. Tapi Nabi Muhammad SAW followernya miliaran Pak. Dan lihat ujungnya, adapun orang-orang yang beriman kepada Rasul, memuliakan Rasul, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Quran. Berarti mengikuti ilmu-ilmu yang ada di Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tuh, Pak. Jadi saya mau menyampaikan hari ini adalah Nabi saja yang tidak sekolah, tidak bisa baca tulis, sukses hanya dengan mengikuti ilmu Quran. Nabi nggak pernah belajar ilmu dagang loh Pak. Nabi nggak pernah belajar ilmu manajemen. Nabi nggak pernah belajar ilmu ekonomi. Tapi Nabi sukses hanya dengan mengikuti ilmu Quran. Lah harusnya kita yang belajar ekonomi, yang belajar manajemen, yang belajar tata buku, akuntansi, dan lain-lainnya. Kalau kita punya ilmu tersebut, plus kita mengikuti Al-Quran, harusnya peluang suksesnya lebih besar dong. Bener nggak? Ya. Apa sih dalilnya kalau kita beriman dan berilmu pasti sukses? Coba baca surat 58 ayat 11. Surat 58 ayat 11. Mangga, siapa yang mau baca lagi sekarang? Pak Indra Iswara mau baca? Surat 58 ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, terima kasih Pak Indra. Lihat. Allah bilang apa? Yarfa'illahu ladina amanu minkum. Orang beriman itu diangkat Pak derajatnya. Tapi kalau berilmu, diangkatnya beberapa derajat. Berarti kalau berilman dan berilmu, wah, berapa derajat tuh lebih tingginya tuh Pak. Ya kan? Kalau kita sudah punya ilmu dunia, ilmu kedokteran, ilmu hukum, ilmu akuntansi, ilmu multimedia, plus kita beriman sama Quran, ngikutin ilmu Quran, derajatnya lebih tinggi, Pak. Diangkat lagi beberapa derajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul kitaba walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya, Pak. Makanya kita bisa lihat kan hari ini orang-orang yang
gelarnya lebih tinggi, lebih banyak doktor dan lain-lain. Relatif secara umum lebih lebih tinggi derajatnya hari ini kan. Nah, sekarang bayangkan Pak, kalau kita sudah berilmu, sudah apa itu, eh, sudah punya ilmunya, lalu kita juga taat sama Quran, mempraktekkan Quran, berarti kan kita akan diangkat derajatnya lebih tinggi sama Allah. Berarti suksesnya kan lebih tinggi daripada yang lain, betul nggak, Pak? Ya, tuh. Cuma masalahnya, masalah utamanya, orang kalau sudah berilmu, entah ilmu kedokteran, entah ilmu ekonomi, biasanya lebih mengutamakan ilmu dunianya daripada ilmu Al-Qur'annya, betul nggak, Pak? Ini rumus ya kan? Karena dia merasa pinter, dia punya ilmu ekonomi dan lain-lain, ilmu bisnis, manajemen, akhirnya ilmu Qur'annya jadi kayak nomor dua, Pak. Padahal harusnya coba. Inilah sikapnya orang berilmu. Silakan baca surat 17 ayat 107. Boleh, siapa lagi yang mau baca? Pak Asep, mangga Pak Asep mau baca? Pak Asep Brukman Syah, Masya Allah. Surat 17 ayat 107. Sebentar, Ustaz. Enggak, enggak. Santai aja, pelan-pelan. Pak Asep belum ada suaranya, Pak Asep. Ustaz. Siap, silakan. Oh ya. Surat 17 ayat 107. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran atau tidak usah beriman. Sama saja bagi Allah, sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Cek. Oke, sip. Lihat. Ayat ini menyatakan, Pak, orang yang berilmu sekalipun ya, orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, udah punya ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Apa artinya ini, Pak? Apa artinya kira-kira nih? Boleh Pak Asep komentarin, Pak. Maksudnya apa? Di unmute dulu, Pak. Belum di unmute. Silakan. Allah itu orang mau ibadah enggak, Allah nggak rugi Pak Ustadz. Ya betul. Yang ujungnya Pak. Sesungguhnya Ya, orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka maka mereka menyungkurkan wajah bersujud. Maksudnya apa kira-kira sederhananya? bersyukur mungkin bersujud di hadapan Allah Pak Ustadz. Oke, Jadi siap. mengagungkan Allah. Oke, Pak Indra Iswara kayaknya mau komentar. Kira-kira apa Pak maksudnya Pak? Merasa bodoh, Ustadz. Nah, oke. Pak, itu yang paling pas. Tapi Pak Indra ternyata tegas banget ya. Merasa bodoh. Ya kan? Pak, ilmu kita, sehebat apapun ilmu kita, kalau sudah Quran ngomong, Pak, kalau ilmu kita sama Quran nggak cocok, berarti yang kita dahulukan siapa, Pak? Quran. Betul nggak? Artinya ilmu apapun yang kita punya, kalah tuh, Pak, sama Quran. Nggak boleh dilawan Qurannya. Tapi kenyataannya hari ini, kalau kita sudah punya ilmu, Quran ngomongnya lain, kita kan nggak akan ngomong, tapi kan, bener nggak? Karena kita nggak mau mengalahkan ilmu yang ada di kepala kita. Betul nggak, Pak, itu? Betul nggak, Pak? Pertanyaan saya lagi yang kedua nih. Pak, kenapa manusia hari ini yang sudah berilmu, begitu dibacakan ayat Quran, dia nggak mau mengalahkan ilmunya untuk taat Quran, tapi justru banyakkan mengalahkan Quran mengikuti ilmu yang dia pikir benar. Kenapa kira-kira, Pak? Boleh, yang mau komentar nggak apa-apa, ini kajian bebas saja. Sok Ya, tahu, Ustadz. mungkin sok tahu, sombong. Kalau sombong, sok tahu berarti mengikuti hawa nafsunya ya Pak, betul nggak Pak? Karena merasa dia pinter, karena merasa dia ya nggak beriman, betul. Mengikuti hawa nafsu, egois, ngerasa bener, ya. Saya punya ilmu yang udah masuk akal nih, gitu. Ya, kebanyakan manusia yang seharusnya sudah berilmu lalu disuruh nurut Quran, kebanyakan itu nggak mau nurut gara-gara mengikuti hawa nafsu, Pak. Tuh. Ada di surat 7 ayat 176. Silahkan dibaca.
Siapa mau baca? Pak Fasa Yuda mau baca? Silakan Pak. Surah 7 ayat 176. Kedengeran nggak, Pak? Ya, Surat kedengaran suaranya Pak. surat berapa? Surah Surat 7 ayat 176. 76. Sudah ada di layar, Pak. Silakan. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak. Lihat. Ini orang-orang yang seharusnya sudah punya Quran, dapat Quran itu harusnya Allah muliakan, Pak. Makanya Allah bilang walau syi'na la rafa'nahu biha. Seharusnya kita yang hari ini sudah punya Quran plus punya ilmu, harusnya tuh la rafa'nahu biha. Ditinggikan derajatnya, Pak. Dimuliakan biha dengan ayat-ayat Quran tersebut. Tapi masalahnya kadang-kadang bukan kadang-kadang keseringan kita mengikuti hawa nafsu kita kan? Mengikuti hawa nafsu, mengikuti orientasi dunia saja. Bahkan ada yang ngomong ke saya begini, capek-capek dong Ustadz saya belajar tinggi-tinggi kalau ilmunya nggak dipakai, cuma ngikutin Quran doang. Kalau ngikutin Quran doang ngapain sekolah saya? Kenyataannya Pak, yang sekolah aja belum tentu ngerti Quran, Pak. Apalagi nggak sekolah. Betul nggak? Tuh, tuh. Tapi karena manusia kebanyakan mengikuti hawa nafsunya, mengikuti logikanya, justru hari ini banyak manusia direndahkan, Pak. Dihinakan. Ya. Mohon maaf nih Pak, sekarang Islam itu dibandingkan sama non-Islam, kesannya secara duniawi yang lebih mulia siapa? Orang kaya banyakkan Islam apa non-Islam? Coba Bapak kalau ke masjid Pak, yang parkir mobil di masjid sama parkir mobil di gereja banyakkan mana? Gereja loh, Ustadz. Gereja Pak. Tuh. Dan orang orang non-Muslim, orang Kristen malah dengan bangganya bilang kami sedekahnya 10% loh. Kalau orang Islam, coba. Nggak ada yang berani jawab giliran sedekah ini. Ya. Jamaah itu kalau datang ke saya Ustadz, bagaimana caranya saya pengen umroh, pengen haji, pengen punya rumah. Terus saya bilang, Bu, begini caranya, deng, 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 ya. Ujungnya saya bilang sedekah ya Bu, minimal 10%. Terus dia tanya, lah Ustadz bukannya 2,5%. Nah, lihat coba. Giliran minta maunya banyak, giliran ngasih maunya yang minimal. Pak, padahal Allah itu pasti dibalas. Kan tadi pembukaan saya tadi pasti dibalas 700 kali loh Pak. Berarti kalau pasti dibalas 700 kali, Pak. Bapak lebih suka ngasih 2,5% apa lebih suka ngasih 10%? 10. 10, karena balasannya lebih banyak lagi, Pak. Tuh. Zakat memang minimumnya 2,5%. Tapi kalau Bapak bayar 5%, bayar 10%, boleh apa enggak? Boleh. Oh, boleh banget lah. Berarti kan balasannya lebih berlipat ganda lagi. Kalau kita sedekah 100.000, anggaplah pakai hukum matematika. 100.000 dibalas 700 kali. Jadi berapa tuh, Pak? Jadi 70 juta ya. Ya kan? Tapi kalau sedekahnya 2.500 dibalas 700 kali. Berapa, Pak? Kelipatannya kan lebih kecil jatuhnya ya. Meskipun kelipatannya yang sama. Dan ini harus yakin iman. Pasti dibalas. Pasti dibalas. Manusia sebetulnya Allah mau muliakan, Pak. Coba saja Bapak praktekin sedekah. Jangan 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 mepet-mepet di standar 2,5%. Naikin, Pak. 5% ke. Mulai dulu udah ada 5%. Saya ikhtiarnya, Pak. Ikhtiar saya Pak, yang saya lakukan hari ini, sedekah 10%. Pokoknya terima uang langsung keluarin 10%. Dan saya bersumpah, saya bersaksi demi Allah, tidak pernah sedikit pun Allah gagal memberikan rezeki kepada saya. Dan saya sudah ceritakan tuh Pak, cerita-cerita yang tidak masuk akal yang terjadi di diri saya kan, saya ceritakan waktu saya datang ke YKR Bandung, saya sudah berkali-kali ceritakan.
Dan makanya saya tidak mau mengubah cara saya. Saya sedekah 10%. Dan saya berjanji sama Allah, ya Allah, seiring sejalan akan saya naikin dari 10 jadi 15, 15 jadi 20, 20 jadi 25, 25 jadi 30. Saya akan pentokin seperti yang Rasulullah ajarkan kepada Utsman bin Affan, ya, sepertiga. Tuh. Utsman bin Affan pernah ditanya sama orang kafir Quraisy karena Utsman bin Affan punya sumur mau dibeli sama orang kafir Quraisy. Sumurmu saya beli dengan harga 3 kali lipat. Kata Utsman bin Affan, dia bilang begini, nggak mau. Saya tahu ada yang mau bayar 10 kali lipat. Orang kafir Quraisy bilang begini, ah nggak mungkin lah masa mau bayar 10 kali lipat. Ada. Bahkan saya tahu siapa yang bayar 700 kali lipat. Siapa? Allah, Pak. Makanya Utsman bin Affan dengan tegasnya tuh, sumur nggak dijual sama dia, Pak. Disuruh ambil gratis aja. Nggak jual air dia. Kenapa? Karena dia tahu Allah bayar 700 kali lipat. Yakin tuh, Pak. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau kita ngikutin teori Quran, Pak, pasti sukses. Karena jaminan dari Allahnya pasti. Nah, sekarang berani nggak kita pakai standar pasti ini? Sedekahnya, ya yakin pasti diganti. Orang, mohon maaf ya Pak, orang Kristen itu Pak, sedekahnya 10%. Kaya-kaya loh Pak. Ke gereja bawa mobil. Orang Islam ke gereja, ke masjid naik apa? Orang Islam apa? Ke gereja jadi tukang parkir. Mohon maaf ya. Tukang parkir di gereja. Itu orang Islam tuh biasanya tuh. Kenapa hari ini? Karena kita tadi tuh surat 7 ayat 176. Kita lebih orientasi dunia. Ngikutin hawa nafsu. Sedekah maunya yang kecil. Kenapa? Supaya lebihnya banyak buat kita. Itu kan hawa nafsu kita kan Pak. Dan saya bersumpah Pak. Sedekah 10% saja. Allah sudah jamin saya nggak pernah kekurangan apa-apa. Saya ini nggak punya gaji bulanan, nggak punya, baru Januari kemarin punya gaji saya. Dan saya udah ngomong itu di YKR ya. Saya baru dari 2017 sampai hari ini baru baru Januari kemarin saya punya gaji lagi. Tapi sampai hari ini saya punya rezeki luar biasa. Saya ke Bandung bolak-balik naik bus, Pak. Ya, kemarin baru pulang dari Bandung. Saya mobil di rumah ada 2, motor ada 1, rumah bagus dengan izin Allah coba. Ya, yakin Pak, yakin sukses kalau ngikutin Quran. Jangan ngikutin hawa nafsu. Kalau ngikutin hawa nafsu, Allah bilang apa? Famasaluhu kamasalil kalb. Contohnya kayak anjing. Nggak enak banget anjing ya. Anjing itu kan Bu, ibu mau tegur, dia ngelel. Ibu diemin. Ya Pak. Kan contohnya begitu kan tadi kan. Orang-orang yang harusnya dimuliakan dengan ayat Allah, tapi karena dia mengikuti hawa nafsunya saja, seperti anjing kata Allah. Ngeri banget, nggak enak banget. Kenapa sih disebutnya kayak anjing? Anjing itu ditegur ngelel, didiemin ngelel. Orang Islam tuh Pak diingetin sedekah loh berbalas 700 kali, tetap aja dia cuek. Sedekah loh berbalas 110 kali, tetap aja dia cuek. Benar nggak, Pak? Sama seperti anjing kan, nggak peduli. Tetap aja weh. Coba. Coba. Ya, padahal kalau minta Bapak ya Allah tuh doanya mintanya satu surga dengan Rasulullah. Betul nggak? Kira-kira kalau satu surga sama Rasulullah, Rasulullah itu sedekahnya meskipun dia melaparkan dirinya setiap hari, beliau itu memberi makan orang miskin, orang lapar 120 orang per hari loh, Pak. Tuh. Kita bisa nggak contohnya? 120 orang per hari dikasih makan. Kalau mau satu surga dengan Rasulullah, berarti dia harus memberi makan 120 orang miskin setiap hari. Rasulullah itu cinta sama anak yatim. Kita udah ngurus anak yatim apa belum? Tuh. Jangan mimpi pengen satu surga sama Rasulullah kalau belum pernah mengurus anak yatim. Apalagi kira-kira? Jihad fi sabilillah yang resikonya mati. Pengen satu surga sama Rasulullah. Sekarang negur orang yang curang aja kita nggak berani. Sementara Rasulullah berjihad resikonya mati, betul nggak? Bu, coba ya mohon maaf ya. Kalau tetangga ibu main kartu depan rumahnya pakai duit. Bu Dwi Ismayanti ini ngontrak, punya rumah. Tetangga ibu non Muslim main kartu di sebelah rumah, di rumahnya pakai duit. Berani negur nggak Bu? Ayo. Aduh Ustadz kan bukan urusan saya Ustadz di rumahnya. Loh Rasulullah kalau ngomongnya bukan urusannya ngapain dia pakai perang segala? Betul nggak? Kenapa dia harus pakai perang segala? Bahkan giginya patah.
berdarah-darah coba. Kalau ngomongnya ada bukan urusan saya. Kalau cita-citanya satu surga sama Rasulullah, ya harus mau tuh berjihad, Bu. Ya, makanya mohon maaf, saya itu terlalu kadang-kadang terlalu tegas ya, bukan terlalu tegas ya. Memang perintah Qur'annya begitu kan. Tuh. Saya pernah diminta ngisi kajian di sebuah masjid. Lalu masjid itu ternyata masih disponsori sama bank konvensional. KDKM-nya bilang gini, Ustadz jangan bahas riba ya di sini ya. Terus saya bilang, mohon maaf Pak, kalau nggak boleh bahas riba, cari Ustadz lain aja. Gituin aja udah. Kenapa? Karena riba itu haram, Pak. Meskipun musuh saya banyak, terserah. Daripada saya musuhnya Allah, lebih baik musuhnya manusia. Betul nggak? Kalau musuh manusia, kita masih mungkin menang. Kalau musuhnya Allah, nggak mungkin menang, Pak. Itu kata Quran. Makanya kalau kata Quran riba haram, ya haram buat saya sudah nggak ada alasan. Ya, ikutin Quran. Sebentar ya. Assalamualaikum. Bang, lagi ngisi kajian dulu ya, bentar. Lagi ngisi kajian dulu bentar. Oh, ya, online ya. Masih di rumah, habis ini langsung berangkat ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Ya. Jadi harusnya kita ini dimuliakan Allah dengan ayat Quran, tapi karena kita lebih orientasinya dunia dan mengikuti hawa nafsu kita, malah hari ini direndahkan. Betul nggak? Dan ayat surat At-Tin, Ibu, surat 95. Coba baca. Laqad kholaq innal in, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa artinya tuh, Pak? Surat 95 ayat 3. Ayat 4, 93, ayat 95 ayat 4. Boleh Pak Indra Wibisono dibaca, Pak. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, udah diciptakan bentuk sebaik-baiknya, Pak. Tapi apa yang terjadi di ayat 5? Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Bapak mau kayak gitu? Nggak Ayo. mau. Padahal kita punya peluang la rafa'nahu biha. Punya peluang dimuliakan loh Pak dengan ayat Quran. Tapi cenderung yang hari ini terjadi adalah apa? Summa rodadnahu asfala safilin. Kebanyakan manusia hari ini dihempaskan. Ya, dihempaskan loh Pak. Jangan pikir dikembalikan tuh dengan cara yang baik-baik. Dihempaskan ke tempat yang serendah-rendahnya. Tuh. Padahal kita bisa sukses, bisa mulia hanya ngikutin Quran. Tapi karena kita mikirnya apa iya, apa iya, apa iya, kok nggak masuk akal ya. Tuh. Kok nggak masuk akal ya. Akhirnya kita dihempaskan ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya. Satu ayat lagi ya Bunda, silakan. 2 ayat lagi boleh bantu baca surat 6 ayat 110 Pak. Surat 6 ayat 110. Boleh Pak Indra bacain langsung Pak. Pak Indra boleh, Pak Indra Wibisono boleh, Pak Indra Iswara boleh. Saya Dan begitu kalau nyebut pula Indra yang kami nengok tiga. dan begitu Nah, begitu terus Pak. pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Wow. Nah, ya Pak. Kalau kita berpaling dari Quran, maka dibiarkan sama Allah bingung dalam kesesatan. Kan hari ini banyak orang bingung, Pak. Orang stres. Orang bingung mau ngapain lagi, mau ngapain lagi. Kenapa? Karena dia berpaling dari Quran. Quran itu ilmu, tidak ada keraguan di dalamnya. Quran itu informasi, tidak ada keraguan di dalamnya. Udah dikasih ilmu, udah dikasih informasi yang tidak ada keraguannya, ditinggalkan, Pak. Makanya apa kata Allah? Fanazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dibiarkan dalam bingung dalam kesesatan. Makanya kita pernah melihat gubernur Tokyo bunuh diri, Pak. Artis terkenal, masih terkenal Robin Williams bunuh diri.
Ini kan orang-orang bingung kan Pak, punya masalah bingung nggak tahu gimana caranya, bunuh diri aja dah. Dia pikir dengan bunuh diri masalah selesai. Padahal dengan bunuh diri dia masuk ke masalah yang lebih besar berikutnya, betul nggak? Ayat terakhir sebelum setelah itu kita tanya jawab sampai ayat surat pakai sampai jam 9.30. Silakan baca surat 7 ayat 175. Silahkan. Siapa nih? Boleh saya izin Bunda Riana. Silakan Bun. Dibuka mic-nya Bunda. Ya, Siap. Mangga Bunda. bismillah. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Oke. Lihat tuh. Ibu siapa tadi yang baca? Ibu Riana Sari ya? Betul, Ibu takut setan nggak Bu? takut. Takut. Tuh kalau meninggalkan Quran malah diikutin setan loh Bu. Bener nggak? Betul. Katanya takut setan. Mohon maaf nih ya, saya bukan mau buka aib. Yang ada di sini 53 orang. Kapan terakhir baca Quran? Nggak usah jawab, jawab sendiri aja. Jawab Tiap sendiri pagi aja. insya Allah baca. Alhamdulillah, Bu Riana alhamdulillah tiap hari baca tuh. Ikut Jangan-jangan di terabas. 53. Nah, ikut terabas alhamdulillah. Jangan-jangan di 53 orang ini ada yang udah lupa kapan terakhir baca Quran. Tuh. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan Quran padahal udah dikasih ayat-ayat Quran, kita sudah punya satu bendel, Bu, satu mushaf, ya, ditinggalkan nggak pernah ditengok-tengok sampai kakinya mungkin berdebu, bahkan ada yang dimakan rayap. Kata Allah apa? Ya, faat bahu syaiton, maka diikutin setan. Fakana minal ghawin, sampai dia tersesat. Mayoritas manusia takut sama setan, tapi justru dia meninggalkan Quran yang mengakibatkan dia diikutin setan. Tuh. Benar Pak? Kok Pak Indra geleng-geleng nih Pak? Nggak nyangka kalau maksudnya logikanya kayak gitu, Ustaz. Karena, oh iya takut setan. Ya saya juga bukan takut, males yang lihat setan. Tapi Iya. tapi begitu, oh kalau kita nggak baca Quran ternyata malah digon, nggak mau deh, ya sudahlah. Nggak ada pilihan berarti kan Ustaz? Loh, memang. Coba, kita semua maunya sukses, maunya mulia, maunya nggak digoda setan. Sarannya cuma satu, Pak. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Serta apa yang diturunkan kepada kita kan. Makanya kan coba surat Al-Baqarah ayat 1-5 itu aja kalau bisa diterapkan, selesai kita, Pak. Ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ujung ayatnya ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung, Pak. Coba. Ya. 3, 4, 5 dipraktekin, selesai Pak urusan kita sebetulnya. Tuh. Cuma masalahnya kita nggak mempraktekin, kita cuma baca. Habis itu hidup mengikuti hawa nafsu sendiri, mengikuti prasangka sendiri. Yang akhirnya bukannya sukses, malah diikutin setan sampai tersesat. Makanya banyak yang bunuh diri, stres, bikin keputusan tidak masuk akal. 2 tahun yang lalu ada yang nyebarin info child free supaya dia bahagia di dunia, tetap sehat, tetap cantik, tetap seksi. Makanya dia pilih child free. Ini yang lagi rame sekarang apa? Menghafalkan Quran tidak ada manfaatnya, kata siapa tuh, Khumaila, didukung sama si Ade Armando katanya. Ya, itu hawa nafsunya dia. Ya, kalau dia merasa tidak ada manfaatnya dengan menghafalkan Quran, harusnya dia introspeksi diri. Ada masalah apa kok sampai hafal Quran tapi nggak dapat manfaat? Saya dengan izin Allah hafal Quran dan manfaatnya banyak banget, Pak. Tuh, banyak banget. Jangankan urusan dunia. Saya kalau ke YKR tuh Pak Firman, salamannya sampai nunduk tuh. Astagfirullahaladzim ya. Saya bilang, sampai kayak gini orang menghormati saya coba. Tuh.
Sampai silakan Ustadz kalau mau ke Bandung, mau pakai mobil silakan. Oh, wah, Masya Allah. Di Padalarang yang nyiapin mobil ada. Di Tegaluar Semarekon, Gede Bage yang nyediain mobil ada. Saya ke Jogja, di Jogja yang mau nyiapin hotel, nyiapin mobil ada semua. Saya bilang ya Allah, padahal siapalah saya coba. Coba. Allah muliakan saya bukan karena indranya. Allah muliakan itu karena Qur'annya. Jadi saya bukan bangga sama indranya, saya bangga sama Qur'annya. Karena Quranlah yang mengubah hidup saya. Dari tadinya bukan siapa-siapa, jadi siapa-siapa hari ini. Dan itu sudah Allah buktikan dulu. Nabi Muhammad SAW bukan siapa-siapa, tidak pernah baca kitab, tidak pernah sekolah, bahkan disebut ummi, tidak bisa baca tulis. Tapi dia jadi orang paling sukses hari ini. Followernya paling banyak. Kalau Nabi Muhammad yang tidak pernah bisa baca Quran, yang tidak pernah bisa baca kitab, tidak bisa baca dan tulis aja bisa sukses dengan ngikutin Quran. Apalagi Pak Indra Wibisono yang pernah jadi manajer di hotel besar. Berarti ilmunya ada dong, ya kan? Sekarang tinggal dilengkapi dengan ilmu Quran. Apalagi Pak Indra Iswara, oh yang pernah jadi pengusaha ekspedisi ya Pak. Bener nggak sih? Saya ngarang-ngarang aja ini. Ya kan? Apalagi Pak Firman yang pernah jadi apa di APL Agung Podomoro Land, ya kan? Pak Asep Rukmansah, Masya Allah. Saya yakin semua bisa sukses, Bu. Hanya dengan ngikutin Quran. Cuma modalnya yakin duluan. La raiba fih. Tidak ada keraguan, berarti yakin duluan. Jangan minta bukti di depan. Bukti itu selalu di belakang. Untuk urusan Quran, urusan Islam, bukti itu di belakang, bukan di depan. Tuh. Cuma kalau kita hari ini manusia selalu minta bukti duluan, baru percaya. Betul nggak, Pak? Dulu pertama kali saya hijrah, orang bilang kalau udah ada buktinya, Dra, saya ikutin dah. Sekarang udah terbukti, dia bilang, waduh, Dra, memulainya berat ya, Dra. Coba, Pak. Banyak alasan aja. Oke, itu materi yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, message saya cuma satu. Meyakinkan Bapak, Bu, Ayah, Ibu, Ayah, Bunda sekalian, agar mau mempraktekkan Quran, karena manusia istimewa yang dulunya nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah, bahkan umi tidak bisa baca tulis, sukses hanya ngikutin ilmu Quran saja. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan, ada waktu kurang lebih 30 menit untuk bertanya jawab. Mangga. Masya Allah. Syukran Ustadz atas pencerahannya, pembuka mindset. Nah, jadi tadi saya bilang bahwa ini silabus pertama adalah mengenal Al-Quran. Jadi nanti akan lebih dalam lagi ya Bunda. Namun semuanya sekarang boleh saya izin untuk membuka tanya jawab. Ini kira-kira mungkin ada 2 atau 3 lah ya. Karena Ustadz Indra kalau ada yang nanya itu nanti jawabannya akan berantai, jadi pasti estimasi 2 atau 3 lah maksimal ya. Karena kita akan dibahas tuntas nih sama Ustadz ketika kita nanya nanti akan pasti itu berkait dan berkait dan berkait gitu. Jadi oke, baik, silahkan saya buka pertanyaan yang pertama nih. Saya izin dari chat dulu. Tadi ada yang nanya ya, Bunda Hera dulu dari Bandung. Bunda Hera, Ustadz nih nanya, Ustadz boleh minta tipsnya nggak gimana biar baca Quran nggak ngantuk? Ya sama Bun, kadang saya juga sering banget kalau ini ngantuk nih. Mangga, Ustadz silakan dari Bunda Hera di Bandung. Terima kasih Bunda Hera. Habis Pertama ini, ya Bunda. Punten Ustadz, habis ini Bunda Riana ya. Siap, mangga. Bu, pertama ya, yang bikin kita ngantuk itu bisa 2. Bisa memang capek secara fisik, atau yang kedua digoda sama jin. Ya Bu ya. Tuh, makanya baca Quran itu baca Quran itu godaannya bukan cuma dari jin doang, tapi ya Bu, bisa juga dari diri kita sendiri. Oke? Ya, saya bahas satu-satu ya. Pertama, kalau dari jin, Bu, jin itu sudah bersumpah loh sama Allah di surat 7 ayat 17. Surat 7 ayat 17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Coba. Setan bersumpah kepada Allah, "Ya Allah, aku akan sesatkan manusia. Aku datangi dia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan." Ya, akan aku bikin manusia kebanyakan tidak bersyukur. Coba. Berarti kalau ibu lagi baca Quran, setan gangguin ibu nggak kira-kira Bu? Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Jadi berapa setan Bu yang gangguin Bu?
Kalau dihitung sisi berarti ada 4 ya, depan, belakang, kiri, kanan. Tapi kenyataannya kita baca lagi surat 6 ayat 129. Surat 6 ayat 121. Ya. Wa inna syayatina la yuhuna ila auliyaihim liyujadilukum. Surat 6 ayat 121. Dan setan akan memanggil teman-temannya untuk menyerang kamu. Berarti dia sendirian apa keroyokan? Keroyokan, Bu. Ya, tuh. Nih lihat. Wa inna syayatina la yuhuna ila auliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantahmu. Berarti kita dikeroyokan ya, Pak. Tuh. Jadi bisa jadi kita ngantuk itu karena digoda sama setan, sama jin-jin tadi yang nggak suka. Tuh. Makanya wajar kalau habis baca Quran ngantuk. Coba bandingkan kalau ibu baca cerpen, bapak baca novel, nonton sinetron Korea, ada ngantuknya nggak? Saya suka baca apa buku Harry Potter tuh. Harry Potter 1 sampai 6 saya punya semua. Ya, tuh kalau baca itu Bu 1 harian nggak kemana-mana bisa tuh, nggak ada ngantuknya tuh. Kenapa kok baca Harry Potter nggak ngantuk? Baca Quran baru 1 halaman ngantuk. Kenapa kira-kira? Jawaban logisnya aja. Kira-kira aja. Bu Riana berani bisa jawab nggak kira-kira? Kenapa kalau baca cerpen, novel justru nggak ngantuk-ngantuk? Baca Quran ngantuk. Kenapa? Ya karena kata setan bilang gini, ngapain godain orang baca Harry Potter? Mending karena baca Harry Potter kan nggak ada manfaatnya ya. Betul nggak? Ngapain diganggu? Makanya kalau ibu lagi nonton sinetron, setan nggak gangguin. Tapi kalau ibu lagi nonton kajian begini, duduk kajian nggak ada nggak godaannya nih? Ya kan? Banyak nih godaannya. Bisa setan goda langsung, bisa setan nyuruh anak kita bunda-bunda bikinin mie instan. Bisa nggak tuh kira-kira anak disuruh begitu? Bisa nggak? Atau suaminya datang, bunda-bunda cariin baju dong, lagi kajian ayah. Ya ayo mau begini kajian. Bisa nggak begitu tuh? Bisa, Ustadz. Bisa. Yo, itu setan menyuruh temennya. Ya, supaya gangguin kita. Itulah dia, Bu. Makanya wajar kalau pas baca Quran itu ngantuk. Makanya dimulai dengan ta'awuz. Bismillah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, supaya kita tidak digoda sama jin. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh baca surat 26, surat Asy-Syu'ara ayat 210 sampai 212. Surat Asy-Syu'ara ayat 210 sampai 212. Setan-setan itu tidak mampu membawa Quran karena dia tidak mampu dan tidak pantas. Bahkan untuk mendengarkan saja dijauhkan. Ya, ini ayatnya bunyinya begitu. Nanti Pak Indra akan buka tuh di layar. Ya. Silakan surat 26 ayat 210 sampai 212 tuh lihat ya. Al-Quran tidak dibawa turun oleh setan-setan. Wa ma tanazzalat bihi syaiton. Syayatin ya. Quran ini nggak bisa dibawa sama setan. Dan setan itu tidak pantas bahkan tidak mampu. Bahkan untuk mendengarkan saja innahum anis sam'i lama lama zulun. Bahkan untuk mendengarkan saja dia nggak mampu, dijauhkan. Sekarang saya mau sepakati bersama dulu. Kalau saya sebut setan, yang diingat di kepala apa? Kalau saya sebut setan, Pak. Yang terlintas di kepala siapa? Bu Riana, kalau setan siapa Bu kira-kira Bu? Makhluknya siapa Bu? Pocong, iya. Suster ngesot, kuntilanak. Coba, itu selalu orang mikirnya begitu tuh. Padahal setan itu sifat, makhluknya jin dan manusia. Surat An-Nas, minal jinnati wan nas, jin dan manusia. Itu yang bisik-bisik ke kita. Berarti di sini ada setan nggak nih kira-kira nih? 56 orang. Iya kan? Ada loh, Ustadz. Ada kan? Kan jin dan manusia. Jadi manusia makhluknya, tapi ada sifat setan di dirinya. Kalau manusia hari ini punya sifat setan di dirinya, dengki, iri, ya sombong, berarti punya sifat setan. Mampu nggak dia baca Quran? Mendengarkan saja nggak mampu. Makanya wajar kalau kita masih sombong, masih belagu, masih sok pinter, sok kaya, ya sulit untuk baca Quran. Bahkan baca Quran aja bisa ngantuk tuh. Itu jawabannya ke situ ya Bu. Jadi 2 nih, kita harus hindari jinnya, setan dalam bentuk jin. Yang kedua, kita harus hindari setan dalam bentuk sifat kita di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Ya, itu ya Bu ya.
Mudah-mudahan insya Allah kalau dipraktekin nggak ngantuk lagi. Tapi saya juga Bu, jangankan Ibu Bu, saya juga kalau murojaah juga diuji ngantuk sama. Dan kalau udah ngantuk tuh Bu, murojaah surat Ali Imran bisa lari ke surat Al-Fatihah. Ngantuk loh, kok larinya ke surat ini? Coba. Itu adalah setan tuh pinter-pinter gitu ya. Mudah-mudahan Siap. bisa dipraktekkan sedikit-sedikit. Siap. Jazakallah khairan kasira Ustadz. Oh, iya, Tadi Bunda Hera. Jadi Bunda Hera udah ya Bun. Jadi setan biar nggak ngantuk ada dua setan. Setan dalam arti setan makhluknya dan kemudian setan dalam sifatnya. Jadi manusia dan jin. Oke baik. Yang kedua pertanyaan dari Bunda Riana Sari. Silakan. Pak Masnur habis ini ya Pak Masnur. Setelah nanti dari chat. Silakan Bunda Riana. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Tadi kan Waalaikumsalam. sempat dibahas ya, yakin kalau nurut ke Al-Quran tuh kita bakal sukses gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya kategori sukses untuk seorang perempuan Islam itu yang seperti apa sih gitu? Kayak mohon maaf mungkin pertanyaan saya agak gimana, tapi ya saya masih pakir ilmu ya tentang Al-Quran ini. Jadi saya pengen tahu banget sebenarnya kategori sukses seorang perempuan menurut Al-Quran itu seperti apa gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Riana. Nah, perempuannya ini statusnya apa nih Bu? Istri Perempuan maksudnya dan istri, ibu ya. oke, Seorang istri oke. dan ibu ya. Istri dan ibu. Baik, Bu. Bu, di dalam Al-Quran ada rumah tangga yang suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Rumah tangga siapa, Bu? Suaminya soleh, Nabi Lut ya, Nabi Nuh. Nabi Lut, Nabi Nabi Nuh. Nuh ya, Bu. Lihat, coba baca surat 66. Surat 66 ayat 9. Ayat 66 ayat 10. Surat At-Tahrim ayat 10. Wa masalul ladzina kafarul wa masalul ladzina kafaru imra'atan nuhi wa imra'atan lut kanata tahta abnaini min ibadina solihaini. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhi wa imra'atan lut. Lihat ini. Bu, ini ciri istri yang suaminya orang soleh, bahkan nabi loh, bukan. Tapi dia sukses nggak Bu di dunia? Tidak. Sukses nggak di akhirat? Tidak. Kenapa? Karena dia di dunia tidak taat sama suaminya. Mengkhianati suaminya. Fakhonatahuma. Dua-duanya mengkhianati suaminya. Apa yang terjadi? Wakila dakhulan naro ma'ad-dakhilin. Diperintahkan masuk neraka. Jadi kalau ibu mau jadi sukses, mau nyontoh yang ini apa nggak kira-kira? Enggak. Nggak mau. Kalau ibu nggak mau nyontoh yang ini, berarti ibu jangan berkhianat sama suami ibu, Bu. Berkhianatin luas-luas ya, bukan cuma mikir selingkuh doang. Suami suruh masak, misalnya minta tolong masak ya, masak, jangan berkhianat. Ya. Meskipun masak itu sebetulnya tugas suami ya Pak ya, bukan tugas istri ya. Tugas istri cari pahala dari suami lewat taat atas perintah suami. Itu. Iya. Makanya saya bilang tadi kan, saya habis ini mau nyuci dulu ya. Saya mencanangkan dalam hati saya, nyuci itu tugas suami. Dan saya seneng kok nyuci Pak. Kenapa? Saya dapat amal soleh gratis. Oh. Nyuci itu kan gratis ya Bu ya. Modalnya cuma ya kalaupun bayar murah sekali. Dan istri saya senang kalau saya nyuci, bener nggak? Modalnya kecil Pak. Coba kalau nyenengin istri beliin emas 5 gram. Saya ngomongnya pelan-pelan biar istri saya nggak denger. Beliin emas 5 gram itu kan mahal ya Pak. Istri senang juga nggak? Seneng. Tapi modalnya mahal. Coba. Amal soleh Pak, ada yang murah. Kenapa nggak dikerjain? Coba. Ya, bukan berarti saya nggak beli emas ya. Gitu. Ya Pak. Tuh. Jadi Bu, ini tolok ukur yang pertama. Jadi istri ibu mau kayak gini apa enggak? Ayat 11-nya Pak Indra. Ayat 11-nya. Jangan dimatiin dulu Pak Indra. Ayat 11-nya. Ini rumah tangga yang kedua nih. Suaminya penjahat, istrinya taat. Ayat dimunculin lagi Pak. Wadaraballahu masalah lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Istrinya Fir'aun, suaminya penjahat, istrinya orang soleha. Apa kata dia tuh? Idh qalat rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bikinin saya istana di surga. Bu, mungkin Bu, mohon maaf ya, mungkin salah satu di antara kita hari ini punya suami yang jahat, yang bukan orang baik, tapi saya yakin nggak sejahat Fir'aun. Ya Bu, istri Fir'aun aja bisa dapat istana di surga. Apalagi hari ini kita
Jadi istri meskipun suaminya jahat, saya yakin bukan Firaun. Jadi taat aja, yang penting dapat istana di surga. Memang sakit nggak? Sakit, betul. Orang siapa ini? Asiyah ini sampai mati di tangan Firaun kok. Ya Bu. Kalau Asiyah mati secara fisik, tapi kita mungkin mati secara rasa. Mungkin tidur di sebelah suami nggak ada rasa lagi. Mati secara rasa. Kenapa? Karena suaminya tidak bisa romantis, suaminya nggak asik, suaminya nggak sholat bareng. Tapi terpaksa harus taat sebagai istri. Demi apa? Demi istana di surga. Meskipun ibu terpaksa harus mati. Tapi saya yakin matinya bukan mati fisik ya, mati rasa. Betul nggak? Udah nggak ada cinta lagi saya Ustadz sama dia. Yang penting saya mah dapat surga aja dah. Yang penting dia ridho sama saya. Tuh. Mati rasanya. Ibu mau yang kayak gini nggak? Mau Mau kayak gini? yang Iya. Asia. Maunya sih jangan yang kayak ini ya Bu ya. Maunya kayak siapa? Maunya kayak Nabi Ibrahim, suami istri baik. Bener nggak? Suaminya baik, istrinya baik. Maunya kayak Nabi Muhammad SAW, suaminya soleh, istrinya soleh. Soleha. Kan begitu ya Bu ya? Kalau mau suami dan istrinya soleha, suaminya soleh, istrinya soleha, itu nyarinya Bu, nyarinya harus benar. Gimana cara nyarinya? Ada di surat 24 ayat 16. 24. 24 ayat 16. Surat Nur ayat 16. Ups. Ya. Oke. 24. Kok salah? Surat An-Nur. On. Surat 24. 16. 26 Pak. Coba. 26. 24, 26. Surat 2. 24 ayat 26 coba. Oh, At-Thayyibatu ya. lit-thayyibin. Wait. Wat-thayyibina lit-thayyibat. Benar. 24, 26. Oh, perempuan baik untuk laki-laki baik. Ah, ini dia, betul. Al-khabisatu lil khabisin, perempuan buruk untuk laki-laki buruk. Perempuan jahat untuk laki-laki jahat. Jadi kesimpulannya Bu, kalau mau dapat laki-laki baik, kitanya harus gimana dulu? Kitanya baik dulu ya. Kalau kitanya jahat, nggak akan ketemu laki-laki baik, nggak mungkin. Jadi kalau mau dapat suami baik, ya istrinya harus baik dulu. Kalau mau dapat laki-laki, mau dapat istri yang baik, laki-lakinya baik dulu. Nggak mungkin, Pak Ustadz, saya mau cari istri yang baik, nyarinya di pesantren. Iya, tapi dianya mainnya di diskotik. Ketemu nggak, Bu? Laki-laki yang main di diskotik, ketemu istrinya di diskotik, Bu. Laki-laki yang main di diskotik, meskipun dia cari istri di pesantren, bisa jadi istrinya kebawa ke diskotik. Betul nggak? Bisa begitu nggak? Saya cerita sedikit kisah Ustadz Handi Boni ya. Ustadz Handi Boni itu, Pak, ada yang tahu nggak kisah masa lalunya? Ustadz Handi Boni itu dulunya ateis loh, Pak. Lalu dia suka sama teman SMA-nya kalau nggak salah, teman sekolahnya. Tapi teman sekolahnya ini hafizoh, penghafal Quran. Karena dia penghafal Quran, Ustadz Handi Boni terpaksa harus sholat ya Pak. Lalu dia ngomong tuh sama si cewek itu tuh, saya mau menikah dong sama kamu. Kalau kamu serius datang aja ke rumah orang tua saya tuh, lihat. Datanglah dia sholat, datanglah dia melamar ke orang tuanya, diterima tuh Pak. Karena meskipun ateis dia bisa sholat. Karena meskipun ateis dia bisa baca Quran. Lalu setelah menikah, Pak, baru kan aslinya kelihatan kan? Oh, ternyata bukan laki-laki baik nih. Tapi janji Allah berlaku, Pak. Istrinya bersabar menemani Ustadz Handi Boni. Sampai satu ketika usahanya hancur. Dia ngomong sama istrinya, sayangku, mohon maaf ya, usaha saya hancur. Mohon kamu mau bersabar. Kata istrinya, sayang, kamu sudah berbisnis dengan akalmu. Kamu sudah berbisnis dengan otakmu. Mau nggak kamu berbisnis dengan caranya Allah? Nah, ini titik baliknya, Pak. Orang baik, perempuan baik. Lalu akhirnya gimana caranya? Belajar nih pakai Quran. Oh, berubah sampai sekarang jadi ustadz, Pak. Tuh, Pak. Ini bukti bahwa perempuan baik untuk laki-laki baik. Asal bersabar nih perempuannya nih. Ya, bersabar menerima akhirnya jadi Ustadz Handi Boni berubah jadi ustadz. Ini berlaku rumusnya. Gitu ya. Jadi ibu mau suksesnya yang kayak gimana? Sukses seperti Siti Asia
istrinya Firaun, saya saranin janganlah ya. Cari suaminya. Kalau hari ini sudah punya suami, berarti bersikaplah seperti istrinya Ustadz Handi Boni ya, sabar, temenin terus, jangan diomelin, jangan diseselin gitu ya. Nanti Allah ubah dia jadi orang baik. Dan sukses Bu, yang terbaik adalah orang-orang yang sukses di akhirat. Sehingga nanti dia punya istana di surga. Gitu ya Bu. Kalau di dunia Allah belum izinkan punya istana, ya bersyukur saja. Tapi tetap ikhtiar. Yang penting kalau di surga nggak dapat, minimal di akhirat dapat. Tapi usaha terbaiknya adalah di dunia baik, di akhirat baik. Sesuai doanya kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maunya dunia baik, akhirat juga baik. Gitu ya Bu Riana ya. Jangan nyontoh istrinya Nabi Nuh ya. Sip, terima kasih. Siap. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Baik. Kita lanjut ke Bunda Kokom. Nanti habis ini Pak Mas Nur ya. Jadi apa namanya, chat kemudian raise hand. Pak Ustadz, bagaimana cara kita supaya cepat menghafal Al-Quran, cepat masuk di otak pikiran kita? Ibu Kokom, silakan. Oke, Pak Indra, tolong bacain surat 17 ayat 11. 17. Karena kan di sini minta cepat ya. Bagaimana caranya supaya cepat menghafal Al-Quran, cepat masuk di otak pikiran kita. Nah, baca Ayat surat berapa 17. Ustadz? Ayat 11. Ayat 11. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dia memang manusia dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Yang kenceng Pak, bacanya yang kenceng ujungnya. Jangan dipotong. Maksudnya itu saya banget Ustaz. Sama Iya. gitu. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Iya Bu, sabar aja ya Bu ya. Jangan minta cepet-cepet. Yang penting prosesnya dijalanin Bu. Pengen cepet, tergesa-gesa sekali. Nggak boleh. Wa kanal insanu ajula. Manusia emang bersifat tergesa-gesa. Jadi bersabar saja Bu. Jalani aja prosesnya. Ibu bisa hafal Quran, masuk ke otak itu atas izin Allah loh Bu. Quran masuk ke dalam hati itu atas izin Allah. Bacain lagi Pak, surat 2 ayat 80, surat 2 ayat 97. 297. 297. 97. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izinnya Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang yang beriman. Nah, ya, Pak. Di situ ada kata-kata tuh, memasukkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Jadi jangan ada yang namanya tergesa-gesa, pengen cepet-cepet, semuanya atas izin Allah. Oke? Jadi kalau mau bisa hafal Quran lalu ngerti, deketin Allahnya karena segala sesuatu atas izin Allah. Gitu ya Bu, jangan buru-buru ya, jangan tergesa-gesa. Apa enggak? Berikutnya silakan. Silakan, siap. Baik, terima kasih Ustadz. Sekarang Pak Mas Nur, beliau ini salah satu CTMR, Ustadz. Mangga silakan Pak Mas Nur. Di open mic-nya dulu, Pak Mas Nur. Sudah saya bantu unmute. Oke, baik. Siap. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustadz, Mangga, Pak. terkait dengan tema kita hari ini, saya teringat dengan surat Al-Waqiah Ustadz. Ya. Al-Waqiah 26. yang menyatakan bahwa di ayat 78 Ya, 77 sampai fi 79 kitab ya, Pak. nun dalam Ya, kitab la yang yamassuhu terpelihara. illal mutahharun. Nah, ya Betul. masuilah itu gimana maksudnya Ustadz? Apakah Iya. kita yang udah mau baca ini masuk kelompok itu atau ada spesifikasinya Ustadz? Siap. Makasih Ustadz. Baik. Sama-sama Pak. Pak, untuk menjelaskan la yamassuhu illal mutahharun. Ini ada dua ya Pak. Yang pertama secara fisik. Makanya disebutkan untuk megang Quran harus wudhu dulu. Suci secara fisik. Oke? Nah, yang kedua Pak, berarti suci secara batin. Kalau suci secara batin, Bapak harus baca surat 2 ayat 151. Surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum.
Baru wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Surat 2 151. Silahkan dibaca deh Pak Indra. Saya yang bacain lah, saya yang bacain. Sebagaimana belum keluar. Ya. Sebagaimana Allah telah mengutus seorang rasul kepada kita, Pak. Dulu yang diutus Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dulu dari kalangan mereka sendiri, Pak. Orang kafir Quraisy diutus kepada kafir Quraisy lagi kan? Orang Quraisy diutus kepada kaum Quraisy lagi kan? Tugas pertamanya apa? Membacakan ayat-ayat Allah. Setelah dibacakan apa yang terjadi? Mensucikan, Pak. Jadi yang namanya mensucikan itu kalau Bapak ngaji, belajar, lalu oh iya saya salah ya, saya tobat, saya minta ampun, saya tobat, saya minta ampun gitu loh, Pak. Jadilah ya masuhu ilal mutahharun. Orang-orang yang mensucikan hatinya, membersihkan dirinya dari dosa, membersihkan dirinya dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat setan tadi. Ya, Pak. Lalu apa lihat setelah disucikan, apa berikutnya? Mengajarkan kepadamu kitab dan hikmahnya. Jadi kalau mau belajar Quran ini jawabannya cocok sama yang tadi nih, yang pengen cepet nih. Kalau memang pengen cepet menguasai Quran ya harus banyak istighfar, banyak minta ampun, banyak tobat. Kenapa? Setelah tobat baru diajarkan kitab dan eh, hikmahnya. Baru setelah itu bonusnya apa? Diajarkan apa-apa yang kita belum tahu tuh Pak. Jadi itu yang dimaksudkan mensucikan ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak. Sip. Masya Mau Allah. ayat lain nggak Pak? Ini sama kayak pertanyaan saya dulu, Ustaz. Oh iya. Dulu Pak Indra nanyanya ke siapa ya? Ke saya ya? Iya, dapat ini Ustaz. Siap, oke. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, kita lagi ini dua pertanyaan lagi ya, karena ini udah 924 Ayah Bunda. Ini dari Bu Kokom udah, kemudian dari Pak Junot. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika kita membawa Quran di tas, lalu ketika kita ke toilet umum, kita bawa tas yang di dalamnya ada Quran, apakah boleh? Siap, terima kasih banyak. Pak, jelas tidak boleh bawa masuk Quran ke toilet ya Pak? Kita kalau mau masuk toilet saja, berdoanya, baca bismillahnya, doa masuk toiletnya itu di luar toilet tuh Pak. Nggak boleh di dalam toilet. Di dalam toilet nggak boleh nyebut nama Allah kecuali dalam hati saja. Artinya bawa Quran ke dalam toilet boleh nggak? Nggak boleh. Nah lihat hebatnya nih Pak. Kalau kita bawa Quran ke toilet aja kita akan menjaga diri ya. Nah sekarang kalau kita kemana-mana bawa Quran, berani nggak ke tempat maksiat kira-kira? Nah berarti kita terjaga kan dari dosa kan? Makanya saya juga bawa Quran Pak di dalam tas. Dibawa Quran di dalam tas supaya apa? Menjaga diri dari tempat-tempat maksiat supaya nggak masuk ke area dosa. Nah sekarang yang kedua, kita semua bawa Quran di kepala Pak, benar nggak? Bawa Quran di hati. Iya makanya jangan masuk tempat maksiat. Tapi jangan bilang juga Pak, kalau saya ada Quran di kepala saya berarti saya nggak boleh masuk toilet dong. Wow, nanti kepalanya dititipin di depan. Enggak, bukan gitu ya, gitu ya. Yang dimaksud tidak boleh bawa Quran ke dalam kamar mandi adalah bentuk fisik Qurannya. Jadi jangan bawa mushaf Quran ke dalam toilet. Tapi kalau bawa HP yang ada aplikasi Quran boleh nggak? Ya boleh saja. Boleh saja. Sip, gitu ya Pak Indra. Baik, siap. Jazakumullah khairan Ustadz. Ini waktunya sudah mendekati, bahwa kita tutup saja untuk kajian ini. Insya Allah minggu depan kita akan ada lagi. Jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi ada dua nih dari kajian ini. Mungkin mohon nanti arah Ustadz untuk closingnya. Jadi kalau mau sukses dunia akhirat pasti ada polanya. Polanya ngikutin Quran aja, karena yang penting yakin syarat ketentuannya. Yang kedua adalah sedekah. Pola sedekah ini akan menjadi pemicu dan menjadi cara sukses kita insya Allah nanti di akhirat maupun di dunia. Jadi Quran itu sebagai sumber ilmu dan sumber informasi, maka tidak ada keraguan. Yang penting kita nggak ragu dan yang penting yakin, kayak gitu. Masya Allah. Saya senang banget dapat pengetahuan ini, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Mangga silakan kalau Ustadz mau ditutup dengan kesimpulan ataupun di doa, silakan. Mangga silakan Ustadz. Baik, Ayah Bunda, saya tutup dengan kesimpulan ya. Nanti saya izin doanya diwakilkan dulu sama teman-teman yang lain. Pertama ya Bunda, Nabi Musa punya mukjizat. Salah satu mukjizatnya adalah tongkat. Bayangkan kalau Pak Indra Wiwisono punya tongkatnya Nabi Musa hari ini di tangannya.
Kira-kira tongkat Nabi Musa di tangan Pak Indra Wibisono bermanfaat nggak? Insya Atau Allah Pak Indra Wibisono mau datang ke, oh ya Pak Indra bawa datang ke pinggir kali, Bapak pukul-pukul, kalinya terbelah nggak kira-kira? Nggak ya belum mungkin tentu Pak. lah Ustaz. Nggak tahu. Iya nggak mungkin, nggak bukan belum tentu, memang nggak mungkin Pak, Iya Ustaz. nggak mungkin. Nabi Ibrahim dilempar ke api, apinya dingin. Mungkin Bu Riana mau coba-coba itu pegang api di kompor Bu, kira-kira dingin apa nggak? Nggak mungkin Pak. Pasti tetap panas. Kenapa? Karena mukjizat tersebut melekat kepada Nabi yang memegangnya. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang punya mukjizat, salah satunya adalah Al-Quran, betul nggak? Dan mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Al-Quran itu hari ini ada di tangan kita, Pak. Kira-kira kalau kita jalanin Quran ini, ada manfaatnya nggak buat kita? Pasti ada, Pak. Kita hidup sudah pegang mukjizat Nabi, masa nggak mau dipakai? Hari ini orang lihat rambutnya Nabi Muhammad saja berbondong-bondong pengen ngelihat. Padahal kita sudah punya yang lebih hebat daripada rambutnya. Lebih hebat dibanding rambutnya. Lebih hebat dibanding sendalnya yang dipajang kemarin ya, Pak. Kita punya Quran, yaitu mukjizat Nabi. Lebih hebat dari rambutnya, lebih hebat dari sorbannya, lebih hebat dari sendalnya. Kenapa kita nggak berbondong-bondong mau mempraktekkan Qurannya, tapi berbondong-bondong ngeliat rambutnya? Padahal kalau kita pegang rambutnya, mohon maaf ya, saya bukan mau merendahkan, ada manfaatnya enggak? Relatif tidak ada. Ya, kita paling menghormati saja. Kita paling menghormati saja, wah ini rambutnya Nabi nih. Tapi kita punya mukjizat Nabi hari ini, yaitu Quran. Jangan sampai kita meninggal dunia, lalu Allah tanya, Dra, sudah saya kasih mukjizatnya Nabi Muhammad ada di tanganmu, kamu pakai apa? Lalu kita jawab sama Allah, baru dibaca ya Allah. Kira-kira Allah marah apa enggak? Silahkan simpulkan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bittaqullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustadz yang sudah memberikan pencerahan buat kita. Dan kami berterima kasih sekali. Semoga semua urusan dan Ustadz semua ini dimudahkan, dilancarkan Allah, dan Allah Amin. selalu ridho sama Ustadz sekeluarga, dan kami Amin. semua yang hadir di sini mengharapkan ridhonya Ustadz untuk Amin. menerima ilmu yang sudah di-sharingkan, dan kami juga Amin. ridho menerima ilmu dari Ustadz. Baik, terima kasih Ayah Bunda yang hadir di sini. Kita sudahi acara ini sudah 9.30 syap. Kemudian kita tutup dengan hamdalah dan istighfar, ditutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kajian berikutnya. Terima kasih Ustadz, makasih semuanya. Sama-sama, izin pamit ya. Enggak, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, fi amanillah Ustadz.